Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat jumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Rudi Timbong dalam program Makroni. Makanan rohani hari ini akan kembali memberikan kesegaran iman rohani kita untuk kita tetap semangat dalam beraktivitas. Puji Tuhan. Hari ini saya ada di areal perkemahan daerah Cipanas. Dan puji Tuhan, udaranya sejuk dan kita bisa menikmati ciptaan Tuhan, anugerah Tuhan dengan berrefreshing di tempat ini. Saya ingat dalam satu ayat firman Tuhan 2 Korintus pasal yang pertama, 2 Korintus pasal yang kelima maksud saya, 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama bicara tentang perkemahan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara-saudara, perkemahan yang dimaksudkan perkemahan adalah setiap kita yang tinggal di dunia ini. Diibaratkan kita sementara berkemah di dunia. Kenapa? Karena hanya sementara. Kita di tempat ini, ada di areal perkemahan ini tidak selamanya. Hanya 1-2 hari atau 3 hari. Tetapi kalau selamanya berarti kita yang memiliki. Kita yang punya tempat ini. Namun karena firman Tuhan berkata bahwa kita tinggal di dunia ini seperti kita berkemah. Dan Alkitab berkata bahwa kemah tempat kediaman kita di bumi ini satu waktu akan dibongkar. Dalam Yesaya pasal yang ke-24, kalau kita baca di sana bahwa diterjemahkan dengan kata bumi yang kita diami ini satu saat akan dibongkar. Satu saat akan dihancurkan. Termasuk isi dari bumi itu, isi dari dunia, yaitu saya dan saudara, termasuk semua fasilitas yang kita miliki, itu akan dihancurkan, akan dimusnahkan. Kalau kita telusuri Yesaya pasal yang ke-24 itu, kenapa bumi itu akan dihancurkan? Dalam 2 Korintus pasal yang pertama diterjemahkan tempat kediaman kita ini akan dibongkar. Ada pertanyaan besar, kenapa hal itu harus terjadi? Dalam Yesaya pasal yang ke-24, ayat yang ke-5 dan 6, itu karena manusia. Manusia yang berbuat hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya coba cari Yesaya pasal yang ke-24. Kita sama-sama pelajari ayat ini karena bicara tentang kemah tempat kediaman akan kita di bumi ini akan dibongkar. Ya, ayat yang pertama dari Yesaya pasal yang ke-24 dikatakan begini. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Dibuka dengan kata sesungguhnya, artinya sesuatu yang pasti, bukan mudah-mudahan. Sesuatu yang pasti akan terjadi. Apa itu? Bumi ini akan ditanduskan. Dalam bahasa dipakai dalam 2 Korintus bahwa kemah tempat kediaman kita ini di bumi akan dibongkar, kata firman Tuhan. Dalam Yesaya dikatakan akan dihancurkan, akan dibalikkan. Semuanya. Nah, jadi pertanyaan, kenapa hal itu harus terjadi? Ayat 5, kita lompat ke ayat 5 dikatakan begini. Bumi cemar karena penduduknya. Bumi ini cemar akan dihancurkan bukan karena hal-hal lain, tetapi karena penduduk bumi. Ayat 5 berkata sebab mereka melanggar undang-undang. Jadi undang-undang yang sudah ditetapkan Allah dilanggar oleh penduduk bumi.
Nanti kita akan lihat siapa penduduk bumi itu. Mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Ayat 6 berkata, sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi dan penduduknya akan mendapat hukuman. Kalimat selanjutnya dari ayat yang ke-6 Yesaya pasal 24, sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap. Dan, nah ini yang maksudnya, manusia akan tinggal sedikit. Siapa manusia yang akan tinggal sedikit? Yang akan terhindar, yang akan terluput dari kehancuran bumi itu? Sudah pasti mereka yang melakukan firman Tuhan. Di dalam Matius pasal 21, bukan semua orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Firman Tuhan berkata, melainkan mereka yang melakukan firman Tuhan. Artinya, mereka yang terluput dari penghancuran dunia ini adalah mereka yang melakukan firman Tuhan. Kita kembali ke Korintus pasal 2 Korintus pasal yang pertama. Firman Tuhan berkata, kemah tempat kediaman ini akan dibongkar. Namun seperti yang Yesaya pasal 24 ayat 6, mereka yang akan tinggal sedikit, yang tidak masuk dalam penghancuran dunia itu, akan dipindahkan ke satu tempat atau kemah yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Apa itu? Sorga. Apa itu? Keselamatan akan menjadi bagian saya dan saudara. Rahasianya apa? Supaya kita terhindar dari penghancuran bumi, supaya kita terhindar dari penghancuran kemah tempat kediaman ini akan dibongkar, supaya kita terhindar dari hal-hal itu, maka firman Tuhan katakan, lakukan firman Tuhan, setia kepada Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Puji Tuhan, ada satu tempat yang tidak dibuat oleh tangan manusia, yaitu sorga yang dibuat oleh tangan Allah sendiri, dan itu akan menjadi bagian saya dan saudara. Tetap semangat, tetap setia, yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan akan membawa kita dari kemah di dunia ini, dipindahkan ke satu tempat yang tidak dibuat oleh tangan manusia, yaitu kerajaan sorga. Asal kita sama-sama setia, lakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Salam makroni, makanan rohani yang akan terus menyegarkan kita. Haleluya.